Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Afwan Abah, izin membacakan pertanyaan titipan. Bagaimana tanggapan Abah terkait adanya dugaan kasus korupsi dana haji yang dilibatkan seorang ulama yang diduga pernah melibatkan seorang ulama yang juga pernah menjabat seorang menteri agama. Banyak masyarakat yang merasa kecewa dan karena dana haji adalah amanah. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini agar tidak kehilangan rasa kepercayaan terhadap warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dana haji dikorupsi, melibatkan orang yang terpandang. Bagaimana pendapat Abah? Kita nggak mau ngomong kejelekan orang. Kita nggak mau ngomongin ini netizen ini pinter ini kalau giring-giring, ya kan? Ujung-ujungnya saya suruh ngomongin kejelekan orang. Nggak, ya, siapapun sudah, siapapun yang make duit yang bukan haknya, ya, memakai duit yang bukan haknya, maka itu wilayah pendoliman. Dan wilayah pendoliman seperti ini adalah wilayah yang dimurkai oleh Allah. Ya. Dana apapun, dana masjid, dana pondok dipakai untuk pribadi, diambil untuk pribadi, Allah marah. Ya. Wallahu alam, dana haji atau sekarang dana apa? Itu yang makan itu MBG, ya kan? Kalau bukan hakmu jangan dipakai. Jangan dipakai. Lah korupsi itu mencuri dengan membawa kekuasaan dia, ya. Jadi gini kan, orang nggak punya kuasa kalau ngambil miliknya orang itu namanya mencuri. Orang punya kuasa kalau ngambil yang bukan haknya itu namanya korupsi. Ya kalau di dalam Islam siapapun yang ngambil haknya orang jika mencapai satu nisab, bukan zaman paceklik, krisis moneter, maka tangannya dipotong. Kalau dalam syariat Islam. Tapi kita bukan berada di wilayah syariat Islam, orang tua kami. Kita berada di hukum negara Indonesia. Sudah kembalikan kepada hukum negara Indonesia seperti apa, kan gitu. Iya kan, kalau hukumannya di penjara ya penjara. Ya, kembalikan karena kita bukan hukum Islam. Kalau hukum Islam Bapak Ibu ya tangannya dipotong. Iya kan? Orang nyuri mencapai satu nisab bukan waktu paceklik ya harus dipotong tangannya. Ya, itu di dalam Islam, ya. Tetapi negara kita, negara Indonesia tidak menjalankan syariat Islam, makanya kembalikan kepada hukum negara seperti apa. Kemudian bagaimana kepercayaan umat kepada pemerintah seperti itu? Ya kan? Kita di dalam hal apapun dianjurkan husnudzon. Kenapa? Karena hakikatnya kita husnudzon sama orang, itu hakikatnya kita husnudzon kepada zat yang menciptakan orang itu, manusia. Kita nggak perlu jelek prasangka. Ada kejadian wajar, ya, ada kejadian kayak gini wajar, tapi nggak boleh mengurangi kepercayaan kita kepada pemerintah. Kita yakin pemerintah banyak orang-orang yang adil, orang-orang yang pinter, orang-orang yang jujur. Ya, kita tetap harus percaya sama beliau-beliau, ya, karena beliau-beliau di wilayah atas. Ya, tidak perlu kita sampai memusuhi pemerintah, ya. Atau tadi itu karena yang terlibat katanya para ulama. Ya kita nggak boleh dengan adanya kayak gini akhirnya nggak percaya sama ulama. Tetap kalau kita nggak percaya sama ulama bagaimana? Al ulama warasatul
anbiya. Ulama itu termasuk ya warisan dari para nabi. Mungkin ada ulama-ulama yang jelek ya, memang sudah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ulama jelek. Ya kita ulama jelek nggak kita ikuti. Cari ulama-ulama yang fokus ya berdakwah syariat Nabi, membesarkan syariat Nabi, istiqomah. Cari ulama-ulama seperti itu dan insya Allah banyak ya. Jadi dengan adanya kayak gitu, hatimu harus makin menjaga, nggak boleh langsung menghukumi semuanya. Wow, ulama kayak gitu semuanya, berarti kamu jelek prasangka dosa, iya kan? Kemudian kalau ketemu orang kayak gitu sudah tutup, gak usah diomongin karena sudah diurus, diproses, kembalikan kepada yang di atas sudah ya, kembalikan pemerintah atas, nanti diapain urusan mereka itu. Tapi yang jelas kita kepada para ulama nggak boleh akhirnya benci, nggak percaya. Itu jadi kita rugi ya. Harusnya dengan ulama kita mencintai karena mengingatkan, mengajarkan kita kepada Nabi. Akhirnya dengan ini kita benci, maka nggak boleh. Tetap kita husnudzon. Jangankan urusan ini, kadang pondok aja, pondok dijelek-jelekin, ya kan? Ada pondok jelek, ada pondok telah melakukan praktek kayak gini jelek. Apakah kita benci pondok? Berarti kamu nggak cerdas. Iya kan gitu. Dari 1000 pondok yang jelek bisa dihitung dengan jari, yang baik begitu banyak. Kenapa ada pondok jelek akhirnya kita membabi buta? Ini semuanya jelek. Wah, nggak benar. Ya, pondok itu tempat wasiatnya Nabi. Nabi Muhammad menitipkan ilmu-ilmunya ada di pondok. Maka ini tempat kemuliaan. Mungkin ada pondok yang nggak bagus, iya kan? Mungkin ajarannya nggak benar, yaitu kalau ketemu kayak gitu berarti yang dipangkas yang ajarannya nggak bener. Pondok yang nggak bener ini bukan dihukumi rata semuanya pondok jelek. Banyak pondok-pondok ulama-ulama sepuh yang tetap istiqomah berada di jalannya Allah, di jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat no comment, itu sudah diurus ya. Tapi kalau urusan benci sama ulama nggak boleh. Apalagi gara-gara ada yang melakukan kejelekan tersebut. Ulama yang istiqomah yang baik sangat banyak, yang soleh sangat banyak ya. Jadi tetap kita harus istiqomah berada di wilayah bimbingannya para ulama, para kiai, para habaib. Wallahu a'lam bishawab.